Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyalami kisah nyata penuh hikmah dari seorang sahabat yang mulia. Seseorang yang tidak dikenal karena pedangnya, bukan pula karena hartanya, melainkan karena suaranya. Suara yang bukan hanya keras, tapi berisi hikmah dan keberanian. Suara yang menjadi juru bicara Rasulullah SAW. Namanya adalah Thabit bin Qais bin Syammas, seorang orator ulung dari kalangan Ansar, dari Bani Khazraj, salah satu suku besar di Yathrib yang kelak menjadi Madinah. Suaranya lantang, jelas dan penuh wibawa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengguncang hati orang yang mendengarnya. Namun, tahukah kalian, di balik suara itu tersembunyi kerendahan hati yang luar biasa. Suatu ketika, Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Hujurat, ayat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi." Ketika Thabit mendengar ayat itu, ia gemetar. Ia merasa ayat itu ditujukan padanya. Sebab selama ini, saat ia berbicara di hadapan Rasulullah, ia merasa suaranya lebih keras. Meskipun bukan karena sombong, tapi karena wataknya memang demikian. Tapi Thabit tak mencari kebenaran. Ia takut, ia menangis, ia mengurung diri di rumahnya, tak mau keluar bahkan untuk salat berjamaah. Sahabat-sahabat pun heran, kemana Thabit? Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, kemana Thabit bin Qais? Dan ketika para sahabat menemukannya di rumah, mereka berkata, "Wahai Thabit, Rasulullah mencarimu." Thabit pun menjawab dengan suara lirih, "Aku takut binasa karena aku pernah mengangkat suara melebihi suara beliau." Rasulullah pun tersenyum mendengar hal itu dan berkata, "Tidak, bahkan engkau termasuk ahli surga." Bayangkan, seseorang yang menangis hanya karena takut meninggikan suara justru diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Itulah adab Thabit bin Qais, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap wahyu, adab terhadap lisan sendiri. Setelah itu, Thabit makin berhati-hati dalam berbicara. Namun, bukan berarti ia diam. Ia tetap menjadi juru bicara, bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk umat Islam. Setiap kali datang utusan dari luar Madinah, dari Yaman, dari Najd, dan berbagai suku, Thabitlah yang menyambut mereka. Thabitlah yang menerjemahkan maksud Rasulullah dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Ia menjadi jembatan suara Nabi kepada dunia luar, dan karena itulah beliau dijuluki oleh para sahabat sebagai khatib Rasulullah, sang orator Nabi. Namun Thabit tidak pernah sombong dengan perannya. Ia tahu bahwa suara bisa menjadi cahaya atau justru membawa kegelapan. Karena itu, Thabit selalu menjaga lidahnya, menjaga adabnya, menjaga niatnya. Ia tahu betapa berharganya suara jika digunakan untuk dakwah, dan betapa bahayanya suara jika digunakan untuk mencela, menyakiti, atau merendahkan orang lain. Apakah engkau punya suara seperti Thabit? Gunakanlah untuk Islam, gunakanlah untuk kebaikan, dan semoga kita semua bisa menjaga lisan seperti Thabit menjaga lisannya. Hingga akhirnya Rasulullah bersabda, engkau termasuk ahli surga. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin menghadapi masa yang paling sulit. Beberapa suku di Jazirah Arab mulai murtad. Mereka menolak membayar zakat, sebagian bahkan mengaku sebagai nabi baru. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kazzab, si pendusta dari Yamamah. Ia mengumpulkan ribuan pengikut dan membentuk pasukan besar untuk memerangi kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama mengambil keputusan besar, mengirim pasukan jihad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ke Yamamah. Pasukan yang berangkat bukan pasukan biasa. Di antara mereka ada para penghafal Al-Quran, para pejuang veteran, dan para sahabat-sahabat yang mulia. Salah satunya adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit tidak banyak bicara saat itu. Suara yang dulunya bergema di mimbar Nabi, kini ia gunakan hanya untuk berzikir dan berdoa. Sebab ia tahu, kali ini bukan saatnya berbicara, ini adalah saatnya berkorban demi Allah. Di medan perang Yamamah, pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Musailamah bertahan di depan kebun berdinding batu yang disebut Hadika Al-Maut atau Taman Kematian. Banyak sahabat gugur satu persatu, para penghafal Al-Quran satu demi satu syahid di jalan Allah. Pasukan muslimin yang sempat mundur, mereka terpecah dan mulai goyah. Thabit melihat semua itu, ia tidak menyerang, ia tidak mundur. Ia berdiri di tengah-tengah sambil berkata lantang, "Subhanallah, ini bukan cara sahabat Rasulullah berperang." Lalu Thabit mendekati Salim, mantan budak Abu Huzaifah, seorang penghafal Al-Quran. Keduanya sepakat, kita tidak akan mundur hari ini.
Sabit pun berkata, kuburkan aku di tempat aku gugur nanti, di sini di kebun ini. Ia pun mengencangkan ikat pinggangnya, memantapkan niatnya, lalu berlari menerobos barisan musuh. Ia bukan lagi sang juru bicara, ia kini adalah kesatria memilih diam, namun diamnya adalah syahid. Mereka menyerbu ke dalam taman kematian. Sabit bertarung seperti singa. Ia menebas musuh dari kiri dan kanan. Luka demi luka mengenai tubuhnya, tapi ia tidak berhenti. Hingga akhirnya tubuhnya roboh dan jiwanya terbang menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah dahulu. Beberapa waktu kemudian, setelah pertempuran usai dan pasukan muslimin menang, seorang sahabat datang dan menemukan jasad Sabit bin Qais. Ia masih memegang pedangnya, di sampingnya Al-Quran kecil yang selalu dia bawa, dan di bawah tubuhnya ada secarik kain bertuliskan, ini adalah wasiat Sabit bin Qais. Aku wakafkan pedangku untuk pasukan kaum muslimin. Sabit bin Qais gugur tanpa suara, tapi suara hidupnya tetap menggema hingga hari ini. Ia telah menyempurnakan lisannya dengan jihad. Ia menutup kisahnya bukan di atas mimbar, tapi di atas tanah penuh darah untuk membela Islam. Mungkin ia diam saat perang, namun Allah telah menjanjikannya, engkau termasuk ahli surga. Sahabat sekalian, jangan meremehkan suaramu. Gunakan untuk membela yang benar. Namun bila waktunya tiba, diam pun bisa menjadi jalan menuju surga, seperti Sabit bin Qais, sang orator yang gugur dalam keheningan. Ada suara yang memekakkan telinga, ada suara yang menggugah hati, dan ada suara yang bahkan setelah sang empunya tubuh telah tiada, masih hidup dan menembus zaman. Itulah suara Sabit bin Qais. Setelah peristiwa perang Yamamah, kaum muslimin berduka. Banyak sahabat yang gugur, terutama para penghafal Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan agar Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf. Itulah awal kodifikasi mushaf Utsmani yang kita baca hingga hari ini. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik lembar-lembar mushaf itu ada darah, ada air mata, dan ada suara Sabit bin Qais yang terus menggema meski lisannya telah membisu. Kisah Sabit tak hanya berhenti di medan perang, bahkan setelah wafatnya ada keajaiban ruhiyah yang diabadikan oleh generasi setelahnya. Dalam beberapa riwayat bahwa setelah ia gugur, Sabit terlihat dalam mimpi seorang sahabat. Dalam mimpi itu, Sabit berkata, ambillah hartaku di tempat aku simpan, sampaikan wasiatku kepada khalifah. Dan betul, setelah dicari ternyata ditemukan harta dan wasiat itu. Sesuai petunjuk dari mimpinya, wasiat itu pun disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wasiat Sabit berisi agar hartanya diserahkan untuk jihad dan pedangnya diwakafkan untuk tentara kaum muslimin. Harta itu digunakan untuk membeli perlengkapan perang dan pedangnya digunakan kembali di medan jihad oleh generasi setelahnya. Sungguh inilah warisan sejati, bukan gelar, bukan pangkat, bukan nama besar di dunia, tapi amal jariah yang mengalir dalam diam dan suara keikhlasan yang terdengar oleh langit. Sabit bin Qais adalah pelajaran besar bagi kita bahwa lisan adalah amanah. Ia menggunakannya untuk membela Rasulullah, lalu ia menahannya saat takut disalahgunakan, dan akhirnya ia membungkamnya sendiri untuk menjaga kehormatan Islam dengan darahnya. Ia tidak mencari popularitas, ia tidak berlomba menjadi terkenal, ia hanya ingin ridha Allah. Dan hari ini sahabatku, suara Sabit tetap hidup saat kita membaca mushaf yang dikodifikasi karena sebab peperangan Yamamah, saat kita menyaksikan dakwah yang menjaga adab, saat kita menjaga lisan dari menyakiti saudara seiman. Itulah warisan Sabit. Mungkin engkau bukan orator, mungkin engkau tidak memiliki suara yang lantang, tapi jika engkau menjaga lisanmu seperti Sabit, menggunakannya untuk kebaikan, maka engkau telah menghidupkan warisan sang juru bicara Rasulullah. Semoga Allah merahmati Sabit bin Qais dan menjadikan kita semua penjaga lisan, membela agama, dan pewaris suara yang benar. Adab, satu kata yang sederhana, tapi telah menyelamatkan seorang sahabat dari kehancuran dan mengangkatnya menjadi ahli surga. Nama sahabat itu Sabit bin Qais bin Syammas. Hari ini dakwah tidak lagi hanya disampaikan lewat mimbar di masjid. Ia hadir di layar-layar kita, di sosial media, di video pendek, di ruang komentar. Namun, apakah kita masih membawa adab seperti Sabit? Sabit bukan orang sembarangan. Ia dikenal karena kerasnya suara dan tegasnya lisan. Namun ketika Allah menurunkan ayat larangan meninggikan suara di atas suara Nabi, ia tidak berdebat, ia tidak membela diri. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan memilih diam karena takut menyakiti Rasulullah walau dengan nada bicara. Bayangkan hari ini, berapa banyak dari kita yang mengangkat suara dalam komentar, yang menulis dengan amarah bukan dengan ilmu, yang menyalahkan orang lain sebelum mengoreksi diri sendiri. Padahal Sabit yang hidup langsung bersama Nabi justru takut disindir oleh ayat meski niatnya tak buruk. Sabit mengajarkan kita bahwa dakwah tanpa adab adalah bencana, karena suara yang keras tanpa cinta
hanya akan menyakiti, dan kata-kata yang penuh kebenaran bisa berubah menjadi pedang tajam yang justru melukai saudara sendiri. Itulah sebabnya Sabit lebih memilih berhenti berbicara daripada takut salah dalam menyampaikan. Namun diamnya bukan karena lemah, justru dalam diamnya ada kekuatan yang besar. Ia terus belajar, ia terus mendampingi Rasulullah, dan ketika datang waktunya berbicara, Sabit bicara hanya untuk membela kebenaran. Itulah dakwah dengan adab. Hari ini, jika engkau ingin berdakwah, ingatlah bahwa lisan adalah amanah. Kalau engkau menulis di media sosial, pastikan kata-katamu membawa cinta. Kalau engkau bicara di depan umum, pastikan nadamu tidak merendahkan. Kalau engkau menegur orang lain, pasti hatimu lebih dahulu menunduk di hadapan Allah. Sebab siapa tahu satu kata dari kita bisa mengangkat saudara kita ke surga atau menjatuhkannya ke jurang luka dan keraguan. Sabit telah tiada, namun suara adabnya tetap hidup. Suara yang mengajarkan bahwa lebih baik diam dalam takut kepada Allah daripada lantang dalam kebodohan, lebih baik menundukkan adab daripada tinggi suara dalam ego. Sahabat sekalian, jika engkau ingin jadi seperti Sabit bin Qais, jangan hanya kuat dalam berkata, tapi kuat dalam menjaga kata-kata. Jangan hanya lantang dalam kebenaran, tapi juga lembut dalam menyampaikan. Itulah adab dan itulah warisan Sabit bin Qais. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin besar yang tidak hanya memimpin dengan pedang dan kekuatan, tapi juga dengan kata-kata yang penuh hikmah. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, bahwa kata-kata yang datang dari Rasulullah tidak disampaikan sembarangan. Ada orang-orang yang dipercaya untuk membawa pesan itu. Salah satu orang yang sangat dipercaya adalah Sabit bin Qais. Kenapa Rasulullah memilih Sabit? Apa yang membuat suara Sabit begitu dihargai dan didengarkan? Ini bukan soal kerasnya suara atau keahliannya berbicara di depan banyak orang, tapi lebih pada integritas, kejujuran, dan kesungguhan yang ada di dalam dirinya. Sabit bin Qais adalah pembicara yang sangat cerdas, tetapi ia lebih dikenal karena ketulusannya dalam berbicara. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Diriwayatkan dalam beberapa kisah, saat Sabit bicara di depan Rasulullah, beliau selalu memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Dan ketika Rasulullah memerlukan pernyataan yang tegas, Sabit adalah orang yang pertama mengangkat suara. Namun mengapa Sabit? Kenapa bukan yang lainnya? Jawabannya ada pada kejujuran yang ada di dalam hatinya. Sabit tidak pernah menggunakan kata-kata untuk menipu, membual, atau sekedar mencari perhatian. Dia berbicara hanya untuk menegakkan kebenaran, untuk mempertahankan agama ini, dan untuk mendukung Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah salah dalam memilih sahabat-sahabatnya, dan Sabit adalah contoh yang sangat jelas mengapa Rasulullah memilih untuk mempercayakan dakwah kepada orang-orang yang penuh integritas. Kejujuran dalam berbicara adalah kualitas yang tak ternilai harganya, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Sabit bin Qais adalah contoh nyata bahwa lisan yang digunakan untuk dakwah bukan hanya sekedar alat untuk berbicara, tapi juga alat untuk menjaga kebenaran dan menyebarkan cinta Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah selalu berusaha untuk berbicara dengan adab dan integritas. Namun Sabit selalu menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal ini. Saat harus menegur, ia menegur dengan lembut dan bijaksana. Saat harus berbicara untuk membela kebenaran, ia melakukannya tanpa rasa takut atau khawatir. Ia berbicara karena cinta, karena iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mempercayakan Sabit karena kelurusan hati yang ia miliki, karena Sabit tidak pernah membiarkan perkataannya tercemar oleh niat yang buruk. Banyak orang berbicara untuk memperoleh pengaruh, namun Sabit berbicara untuk menegakkan agama Allah, dan itulah yang membuat suaranya dipercaya oleh Rasulullah. Kepercayaan itu tak didapat dengan mudah. Kepercayaan itu datang dengan pengorbanan, dengan konsistensi dalam iman, dan dengan kemauan untuk selalu berkata benar walaupun itu sulit. Hari ini ketika kita berbicara tentang dakwah, saat kita berbicara tentang menyebarkan kebenaran, apakah kita sudah cukup jujur dalam kata-kata kita? Apakah kita berbicara dengan penuh integritas dan niat yang benar? Jika kita ingin suara kita dipercaya oleh orang lain, maka kita harus belajar dari Sabit bin Qais, belajar untuk berbicara dengan adab, dengan hati yang bersih, dan dengan tujuan yang luhur untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Sahabat, Rasulullah mempercayai Sabit bin Qais karena Sabit adalah orang yang tak pernah menyalahgunakan kata-katanya. Ia menggunakannya hanya untuk menegakkan kebenaran dan membela agama Allah. Apakah kita sudah seperti Sabit dalam berbicara? Apakah kita sudah menjaga lisan kita dengan benar untuk kebaikan dan bukan untuk keburukan? Jika ya, maka kita pun akan memperoleh kepercayaan dalam dakwah seperti yang didapatkan oleh Sabit bin Qais. Perang adalah ujian setiap bagi pejuang, sebuah tantangan yang menguji kekuatan fisik, mental, dan hati. Bagi seorang sahabat seperti Sabit bin Qais, peperangan bukan sekadar untuk bertempur, tetapi lebih pada kesetiaan dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan membela agama Allah. Ketika Islam dihadapkan dengan ancaman besar dari musuh-musuhnya, Sabit tidak pernah ragu untuk mengangkat senjata di medan perang. Di medan perang bukan hanya tentang darah yang tumpah atau tubuh yang terluka. Di dalamnya ada jiwa-jiwa yang berani mengorbankan hidup mereka
untuk sesuatu yang lebih besar. Dan itu, di tengah perang tersebut ada Sabit yang tidak hanya berjuang dengan pedangnya, tetapi dengan suara dan keberanian yang menggelora. Bayangkan bagaimana suara Sabit yang tegas dan penuh kebijaksanaan bisa memotivasi pasukan untuk terus maju, meskipun rintangan di depan begitu sangat berat. Di Perang Uhud, salah satu momen terbesar dalam sejarah Islam, Sabit bin Qais menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Saat pasukan muslim hampir kalah, Sabit berdiri tegak berbicara dengan suara lantang yang menggugah semangat pasukan Islam. Dia menjadi penyemangat bagi mereka yang hampir menyerah. Sabit dengan tekadnya mantap memberitahu para sahabat bahwa kemenangan mereka tak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat pasukan musuh mulai menyerbu, para sahabat mulai kebingungan. Sabit dengan keberaniannya menahan langkah musuh, mempertahankan barisan, dan menjaga agar tidak terjadi kekacauan lebih lanjut. Tak hanya keberanian dalam perang yang menjadi ciri khas Sabit, tetapi juga kesetiaannya tak tergoyahkan kepada Rasulullah. Sabit adalah contoh nyata bahwa seorang pejuang tidak hanya berjuang dengan fisiknya, tetapi dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk membela agama Allah. Salah satu momen luar biasa lainnya adalah ketika Sabit diberikan misi oleh Rasulullah. Ia tidak pernah menunda, tidak pernah merasa takut, dan selalu siap melakukan apa saja untuk kebenaran. Sebagai seorang sahabat yang sangat dihormati oleh Rasulullah, Sabit bukan hanya dikenal karena keberanian dalam peperangan, tetapi juga karena ketulusan hatinya. Ia selalu memilih untuk mengorbankan segala-galanya demi agama. Sabit bin Qais membuktikan bahwa keberanian bukan hanya soal melawan musuh di luar sana, tetapi juga tentang keberanian melawan hawa nafsu dan melakukan hal yang terbaik bagi umat. Setelah pertempuran, meski Sabit telah mengalami luka-luka, dia tidak pernah merasa takut. Keberaniannya bukanlah karena tubuh yang besar atau persenjataan yang lengkap, melainkan karena keimanan yang kuat dan kepercayaan tak tergoyahkan kepada Allah. Sabit bin Qais mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang melawan musuh, tetapi tentang keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai yang benar, meskipun dunia di sekitar kita seakan ingin menggoyahkan keyakinan kita. Pada akhirnya, kisah Sabit bin Qais adalah kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Ia adalah contoh hidup bagi kita semua bahwa dalam perjuangan hidup ini, keberanian untuk berbicara benar, keberanian untuk berbuat kebaikan, dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah inti dari kehidupan yang penuh makna. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita renungkan bagaimana kita bisa meniru keteguhan hati Sabit bin Qais dalam hidup kita. Sudahkah kita berani untuk berjuang di jalan kebenaran meskipun penuh dengan tantangan? Apakah kita siap untuk setia kepada nilai-nilai yang benar dalam menghadapi segala cobaan? Jika kita mampu, maka kita pun akan menjadi pejuang sejati seperti Sabit bin Qais yang suaranya tidak hanya menggugah pasukan tetapi juga menggugah seluruh umat Islam. Di masa tuanya, Sabit bin Qais menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam yang mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah keberanian untuk tetap pada jalan yang benar, meskipun dunia seringkali menghadirkan godaan dan tantangan besar. Bagi Sabit, kemuliaan datang bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari apa yang kita tinggalkan untuk umat manusia. Sebagai seorang pejuang yang telah melewati banyak pertempuran, Sabit tidak hanya dikenang karena kepahlawanannya di medan perang, tetapi juga karena warisan moral dan spiritual yang ia tinggalkan kepada kita. Dengan demikian, Sabit bin Qais telah mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, yang terpenting bukanlah berapa banyak kita meraih kemenangan di dunia, tetapi berapa banyak kita bisa mengorbankan hidup ini untuk membela agama Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita merenungkan bahwa hidup kita juga penuh dengan tantangan. Apakah kita sudah menyiapkan diri untuk tetap setia pada prinsip kebenaran seperti yang telah dicontohkan oleh Sabit bin Qais? Jika kita mampu menjaga keberanian dan kesetiaan seperti Sabit, maka kita akan memiliki warisan yang tak ternilai harganya. Sebuah warisan yang bukan hanya diukur oleh dunia, tetapi diukur oleh Allah yang Maha Mengetahui. Inilah akhir kisah Sabit bin Qais yang telah menyentuh hati banyak orang. Dan semoga cerita ini dapat menjadi ibrah pelajaran untuk terus menginspirasi kita untuk berbuat baik dan berjuang di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.